Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar CorelDRAW. Kemarin kita sudah mengetahui apa saja yang terdapat pada lembar kerja aplikasi CorelDRAW X7. Nah, sekarang kita akan mengenal toolbox dan juga fungsinya. Di sini ada alat-alat di sebelah kiri ya yang bisa kita gunakan untuk membuat, kemudian mendesain ataupun memodifikasi gambar yang sedang kita operasikan. Nah, kita mulai dari yang bagian sisi atas. Nah, yang pertama ini ada pick tool. Nah, kalau misalnya ada toolbox yang aktif, maka di sini ada property bar yang bisa kita gunakan. Kemarin sudah kita sedikit ulas bahwa di pick tool ini ada ukuran kertas begitu ya. Ukuran kertas ini ada yang sudah disediakan. Kemudian ada juga ukuran kertas custom yang bisa kita buat sendiri ya. Kemudian bisa diorientasikan. Kita coba misalnya mau buat banner biasanya ya ukuran 1 meter kali 1 meter, maka kita ubah dulu ya satuannya di meter. Kemudian kita ganti ukurannya jadi 1 meter, berarti 1 kali 1 begitu. Kemudian ketika kita enter, nah maka supaya terlihat ukurannya maka kita bisa pakai rectangle tool ini, kita klik 2 kali ya, kemudian kita pakai zoomnya diklik 2 kali ya. Nah, ini ukuran 1 kali 1 meter ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat ukuran 1 kali 1 meter, maka bisa mengubah ukurannya menjadi custom begitu. Nah, kemudian selain pick tool di sini juga ada shape tool ya. Shape tool ini biasanya untuk melengkung-lengkungkan garis biasanya. Nah, misal kita mau buat garis ya dengan freehand. Kalau freehand tool ini biasanya kalau untuk membuat garis lurus, maka diklik sekali, kemudian kita tarik. Bukan di drag ya, tapi diklik sekali, kemudian ditarik, dan kemudian kita klik 2 kali untuk memutuskan garis. Ya, kemudian kita bisa tarik lagi ya untuk buat garis berikutnya. Atau kalau misalnya mau buat satu garis ya berarti klik 1 kali, kemudian kita tarik saja tanpa di drag, kemudian kita klik 1 kali. Nah, ini udah garis. Kemudian kalau misalnya kita pakai shape tool, maka misalnya kita mau melengkungkan garis di bagian tengah, kita bisa klik bagian tengah, kemudian di bagian property bar ini ada beberapa tipe untuk melengkungkan garisnya. Misalnya kita mau pakai yang ini, nah maka ketika kita tarik ya sesuai dengan keinginan mau seperti apa garis yang mau kita buat begitu ya. Jadi ini adalah kegunaan dari shape tool, yaitu melengkung-lengkungkan garis. Di sini juga di shape tool ada beberapa toolbox yang bisa digunakan ya, tapi biasanya yang sering digunakan di bagian shape untuk melengkungkan garis. Kemudian setelah shape tool di sini ada bagian crop tool ya. Jadi bisa untuk mengcrop, kemudian untuk memotong, dan juga untuk menghapus. Kita mau coba untuk mengcrop. Nah, misalnya kita mau buat objeknya kotak gitu ya. Kemudian kita warnai ya, warnai. Untuk mewarnai objek, ketika kita klik ya, klik sekali, maka yang terwarnai adalah bagian dalamnya. Kemudian di sini ada bagian luarnya yang masih warnanya hitam. Jadi, untuk mewarnai bagian garisnya, itu bisa kita menggunakan klik kanan. Ya, klik kanan pada laptop, atau misalnya di sini nih ada ukuran ya. Ada ukuran 02 di bagian atas ini. Kalau kita 0 kan maka garisnya akan hilang juga. Begitu. Jadi biar kalau kita membuat itu bisa lebih rapih begitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan crop tool, maka kita akan crop saja mana yang mau diambil bagiannya. Tapi pastikan kotak tadi harus aktif. Jadi ketika kita klik 2 kali, nah maka kita sudah dapat mengambil bagian ini. Kemudian di bagian crop tool ini juga ada eraser ya untuk menghapus. Nih, penghapus ini bisa ditentukan ukurannya. Bentuknya ya bisa bulat ataupun kotak. Kemudian ukurannya juga bisa kita atur mau berapa begitu. Jadi kalau misalnya yang dihapus kecil ya bisa dikecilkan saja. Nah, ini diklik kemudian di drag, ditarik ya. Nah, ini untuk menghapus. Kemudian di sini ada zoom tool ya. Kalau kita klik ini ada dua ya. Zoom toolnya ada yang pen atau zoom. Kalau zoom kita klik ya. Ini ada bagian property barnya seperti ini. Ini untuk nambah ya, makin besar. Ini untuk makin kecil. Tapi kalau misalnya untuk melihat secara normal, maka kita bisa klik yang ini, gitu. Atau klik 2 kali.
gitu ya. Kemudian untuk pen ini adalah untuk menggerakkan ya, untuk menggerakkan lembar kerja atau drawing page pada CorelDRAW begitu. Kemudian setelah zoom tool di sini ada freehand tool ya. Kita lihat kalau pakai freehand tadi ya, kita buat garisnya itu sekali diklik ya, diklik sekali, kemudian kita tarik aja tanpa di drag. Nah, kemudian di sini kan nih masih kelihatan ya ada lurus atau tidaknya. Kalau udah lurus maka bisa kita klik sekali. Nah, untuk menyelesaikan garis. Nah, beda halnya kalau misalnya kita membuat garis itu menggunakan polyline. Kalau polyline itu garisnya terhubung. Satu klik ya, kemudian kita klik lagi. Ya, kita klik sekali lagi. Kemudian kita misalnya mau buat garis tuh. Nih, jadi terhubung terus gitu. Nah, untuk mematikan menonaktifkan polyline ini maka kliknya 2 kali. Nah, ya 2 kali untuk menyelesaikan garisnya gitu. Kemudian di sini ada artistic media ya. Ini biasanya untuk membuat garis saja ya, garis lengkung. Dan di sini ada rectangle tool untuk membuat kotak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen membuat kotak di bagian drawing page ini atau tempat kita menggambar, kita bisa langsung kliknya 2 kali. Nah, jadi dia langsung memenuhi drawing page-nya pas ukurannya. Begitu. Kemudian di sini ada bagian elips ya, membuat bulat. Jadi kalau misalnya nih kita mau membuat kotak ya atau membuat bulat, tapi bulatnya bulat sempurna atau kotaknya itu kotaknya persegi. Caranya adalah kita menekan tombol CTRL ya, CTRL kemudian kita tarik. Jadi CTRL-nya ditekan, kemudian ditarik, maka ini bentuknya bulat sempurna. Begitupun kalau kita buat kotak, pengen kotaknya persegi, maka tekan CTRL kemudian kita tarik begitu. Nah, ini bentuknya kotak persegi. Kemudian selain kotak di sini ada bagian poligon. Poligon ini banyak banget, ada bisa buat segitiga, persegi 5 begitu. Kemudian ada star dan lain sebagainya. Misalnya kita mau poligon ya. Poligon kita bersihkan dulu biar mudah ya. Kita bersihkan dulu. Jadi kalau pick toolnya diklik 2 kali, tadi objeknya akan terblok semua, kemudian bisa kita delete. Nah, misalnya kita mau buat poligon ya. Nah, kalau ini segitiga. Nah, ini bisa diatur misalnya mau segi berapa dengan cara kita melihat di bagian property bar. Nah, di sini kan 3, berarti segitiga. Kalau kita tambah 1 jadi segi 4 nih, belah ketupat, dan kemudian nah segi 5. Terus ditambah sesuai keinginan. Kalau misalnya ingin membuat segi 5 misal, tapi bentuknya sempurna, maka seperti tadi, buat segi 5, pakai tombol CTRL kemudian ditarik. Nah, ini kan tadi masih segitiga, kemudian kita tambah ya. Nah, segi 5. Ini panjang sisinya sama. Begitu. Ya, kemudian kalau mau warnai tadi, kita warnai. Ini kan bagian luarnya belum, kita klik kanan pada warna yang kita inginkan. Ya, begitu. Atau di sini juga bisa dihilangkan jadi non gitu. Itu adalah untuk kegunaan polygon tool. Kemudian di bagian ini ada tag tool ya. Tag tool itu bisa membuat teks. Jadi kalau kita setelah aktif ini kemudian kita klik 2 kali ya, ini bisa untuk mengetik. Ini kurang besar ya, kita perbesar ukurannya, kita tarik ya. Nah, ini adalah untuk membuat teks ya. Ini untuk membuat tag. Sama saja untuk mewarnai tag. Nah, ini kan belum mau, kalau diwarnai langsung kita pilih warna, belum mau. Maka kita aktifkan ke pick tool dulu biar bisa diwarnai. Ya, biar bisa diwarnai. Begitu. Ini adalah untuk teks. Kemudian selain kita menulis teks seperti ini, kita juga bisa membuat teks seperti ada rule-nya, ada garisnya. Jadi itu kita klik kemudian kita tarik ya. Kita klik dan drag. Nah, seperti ini. Nah, nanti teks kita yang kita buat itu hanya ada di sebelah sini gitu. Ini ukurannya terlalu kecil ya, karena tadi kita pakai ukuran 1 kali 1 meter. Nah, jadi hanya berada di kotak begitu.
Ini adalah untuk teks. Nah, kemudian setelah teks, di sini juga ada berbagai toolbox yang bisa digunakan ya. Di sini ada efek shadow atau bayangan ya. Kalau misalnya kita lihat ini, misalnya kita mau buat bayangan pada gambar segi 5 ini ya. Kita coba. Nah, ketika kita shadow, biasanya kita tarik kayak gini ya, tarik saja itu bisa membentuk bayangan secara langsung. Ini bayangannya warnanya apa? Bisa diatur di sebelah sini. Ya, misalnya kuning begitu ya, atau bayangan apapun lah. Warnanya sesuai dengan keinginan. Begitu. Nah, tapi bisa juga arah bayangannya itu dengan cara kita menekan nih present ini. Nih, ini bisa ada previewnya ya, mau kemana bayangannya, atau cuman bayangan small aja di pinggir-pinggirnya ya. Kalau misalnya kita coba ya bayangannya seperti ini. Nah, maka pas langsung dia menerapkan. Ini adalah untuk memberikan shadow atau bayangan. Kemudian kalau misalnya transparasi, di sini ada gambar gelas ya. Ada gambar gelas. Jadi kalau mau transparasi juga bisa. Ini kita langsung ya mau transparasi, atau juga nih kita bisa pilih transparasinya mau seperti apa. Gitu. Jadi kita bisa pilih transparasinya modenya seperti apa. Kita tarik mau sebelah mana yang mau ditransparasi sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Begitu. Jadi ini adalah beberapa kegunaan tombol atau alat pada toolbox ini, dan masing-masing alat ini mempunyai kegunaan yang sangat membantu bagi desainer grafis ya, atau yang sering membuat desain-desain, maka pasti akan memakai alat ini, sehingga alat ini harus dipelajari fungsi dan kegunaannya supaya kita tidak bingung atau kita akan mudah dalam membuat desain grafis. Mungkin itu untuk beberapa kegunaan toolbox pada aplikasi Corel X7. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi pada sesi berikutnya. Mungkin nanti kita akan padukan bagaimana jika kita menggunakan toolbox ini secara bersamaan untuk membuat sebuah desain grafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.